Ya, salam puji Tuhan. Kita mau belajar firman Tuhan lagi supaya kita tahu apa kehendak Tuhan dalam hidup kita. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan atas segala kasih kebaikan-Mu Tuhan, rahmat-Mu, pemeliharaanmu, pengampunanmu dalam hidup kami. Kami percaya Engkau Bapa yang baik, Engkau Tuhan yang mengasihi kami, Engkau Tuhan yang melindungi kami, Engkau Tuhan yang memelihara kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami ingin belajar firman-Mu, biar Engkau sendiri yang bicara Tuhan, Engkau yang ajari setiap kami Tuhan. Roh Kudus, buka hati kami, berikan kami roh hikmat, wahyu, dan pengertian yang daripada-Mu, sehingga kami bisa menangkap dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan. Oke, hari ini Tuhan ingatkan saya kembali tentang perumpamaan lalang di antara gandum. Mari kita baca dulu. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum di Matius 13 mulai ayat yang ke-24. Matius 13 mulai ayat yang ke-24. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya, menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Jadi memang ketika kita hidup dalam Tuhan, tekanan untuk musuh menjatuhkan kita, untuk menaburkan lalang di dalam hidup kita, itu selalu ada. Kemarin saya mendengarkan khotbah Petrus Agung, kalau ada anak Tuhan yang dipakai Tuhan, doakan. Kenapa? Karena iblis selalu ingin menjatuhkan. Iblis itu menyebarkan lalang. Banyak orang-orang yang ingin menjatuhkan anak-anak Tuhan yang dipakai Tuhan. Kemudian kita baca di ayat yang ke-26. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Jadi Tuhan berkata bahwa lalang itu dibiarkan ada di sekitar kita, dibiarkan tumbuh di sekitar kita. Jadi ketika kita melayani, ketika kita dipakai Tuhan, akan ada lalang-lalang yang ada di sekitar kita, dan itu dibiarkan Tuhan. Kenapa kok orang juga disingkirkan saja Tuhan? Karena dikatakan kalau satu tersingkir nanti kamu bisa ikut tercabut juga. Kita juga bisa jatuh. Seringkali yang membuat monyet jatuh itu bukan angin badai, tetapi apa? Angin sepoi-sepoi. Zona nyaman kita itu bisa membuat kita jatuh. Ada sebuah cerita ya, ada ikan salmon itu ditangkap oleh nelayan, kemudian dia dikasihkan di dek kapalnya. Nah, supaya salmon itu tetap segar, ternyata di situ juga dikasih ikan pemburu. Karena apa? Supaya ikannya mengejar-ngejar ikan salmon, jadi ikan salmonnya bergerak terus. Dan dia ketika sampai di pantai, sampai di tempat penampungan ikan gitu ya, di pasar penampungan ikan, ikan salmon itu tetap segar. Memang Tuhan izinkan lalang ada di sekitar kita supaya kita tetap segar, supaya kita tetap bertumbuh, supaya kita tetap kuat. Kemudian dikatakan, biarlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berbekas-bekas untuk dibakar, kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Kalau kita baca di kitab Wahyu pasal 20, penghakiman terakhir itu orang-orang jahat semua dimasukkan dulu ke dalam api, ya, dihukum dulu.
dikumpulkan dulu, diambil dulu, dikumpulkan dulu. Kemudian di Wahyu 21, 22 kita baru tahu bahwa kemudian ada bumi baru, langit baru, surga, dan ada Yerusalem baru, kerajaan surga yang turun. Dan disitulah nanti anak-anak Tuhan melihat kemuliaan Tuhan. Jadi memang seperti itu. Nah, apa sih yang hari ini Tuhan ajarkan? Seringkali saudara, dalam kehidupan saya itu melayani youth ya. Saya melayani youth itu banyak anak youth yang sebenarnya baik. Mereka punya potensi yang hebat. Mereka sebenarnya kansnya dipakai Tuhan hebat. Tetapi karena mereka ini ada dalam tekanan lalang, maka gandumnya tidak bertumbuh. Coba bayangkan, kita tahu pohon gandum, atau kalau kita mungkin kesulitan membayangkan pohon gandum, kita lihat saja tentang padi ya, pari itu ya. Mungkin kita kalau di Indonesia itu seringkali kita menanam banyak padi di mana-mana ya, sawah di mana-mana ya. Nah, padi itu dia bertumbuh mengeluarkan bulir-bulirnya. Bayangkan seandainya pohon pari itu, padi itu tidak mengeluarkan bulirnya, maka jadinya apa? Jadinya sama seperti lalang. Ketika kita dihimpit lalang, kemudian kita serupa dengan lalang, gak bertumbuh, maka kita juga sama jadi lalang. Hati-hati. Hari-hari ini dunia bertambah jahat. Saya tuh punya teman akrab, orangnya hebat sebenarnya. Saya tahu dia punya potensi untuk dipakai Tuhan luar biasa. Tetapi karena apa? Karena tekanan lalang, akhirnya dia kembali menjadi lalang. Dia nggak bertumbuh dan nggak bisa dipakai Tuhan lagi. Hidup ke gaya hidup lamanya lagi. Tuhan berkata kita ini seperti domba di tengah-tengah serigala. Kalau kita nggak bersikap benar, kita nggak meresponi benar, kita bisa ikut-ikut menjadi lalang. Kita menjadi gandum yang tidak berbuah sehingga sama seperti lalang. Seringkali tekanan kehidupan. Saya pernah punya cerita nih ya. Jadi saya tuh dulu sempat bertobat. Zaman dulu saya ingin jadi baik. Saya tidak ingin membalas kejahatan dengan kejahatan, dan saya ingin membalas kejahatan dengan kebaikan. Itu dulu saya pernah lakukan itu. Kemudian setiap hari saya diperlakukan jahat oleh lalang itu. Ini benar. Saya dihina, disuruh-suruh, dimanfaatkan, dan macam-macam. Akhirnya apa? Saya tidak kuat dan saya kembali jahat. Akhirnya saya marah, saya pukul orang itu. Waktu itu seperti itu. Kalau kita nggak kuat dengan tekanan dunia, mungkin saya pernah pelayanan di sebuah panti asuhan. Jadi panti asuhan ini kan anak-anaknya sudah lumayan besar. Wah, ngomong-ngomong panti asuhan ini mau dijual, mau dialihkan mungkin ya, atau sebenarnya saya ingin sekali membeli untuk panti jompo, tapi ya saya percaya Tuhan yang Maha Kuasa. Saya percaya Tuhan akan sediakan dananya. Caranya bagaimana saya nggak mau mikir, tapi saya percaya Tuhan mampu untuk lakukan itu. Nah, saya kembali di panti asuhan ini banyak anak-anak yang ternyata satu nakal, dua nakal, tiga nakal, akhirnya semuanya nakal. Kenapa? Karena mereka melihat aku baik pun mereka tetap nakal kok. Aku berusaha menolong, mereka gak mau nolong aku. Ya seringkali kita gitu ya, dibaiki terus orangnya tetap jahat aja, lalang ya tetap lalang. Kita gak bisa berharap lalang menjadi gandum. Tetapi kalau kita kemudian gak mau bertumbuh gara-gara lalang ini, maka kita akan sama seperti lalang. Anak-anak panti asuhan ini karena dia melihat sesuatu yang tidak baik terus, akhirnya kebaikannya hilang dan mereka ikut-ikut menjadi tidak baik. Saya berdoa saudara, ini kemarin kakak saya ngomong-ngomong tentang kenaikan BBM. Saya berpikir ya sudahlah, kalau kenaikan BBM memang harus naik,
Yang penting saya itu percaya bahwa Tuhan pelihara saya, entah dengan cara apa. Kenapa kita pusing-pusing mikir kenaikan BBM? Toh kita nggak bisa ngatur. Apa terus kalau kenaikan BBM kita bisa protes ke Pak Jokowi supaya jangan naik, supaya harga minyak turun? Kan juga nggak bisa. Toh semua dalam kendali Tuhan. Tetapi yang saya pegang bahwa Tuhan pelihara kita. Ada tanda T yang tidak boleh disentuh. Ketika kita punya minyak dan anggur, kita nggak akan merasakan sesuatu yang tidak baik. Keadaan dunia boleh tidak baik, tetapi ketika kita bersama Tuhan, lalang mau seperti apa saja, kita tetap bertumbuh dan jadi gandum. Saya akan tutup saudara dengan 2 ayat ya. Sebenarnya seringkali hal seperti ini terjadi di zaman-zaman dulu. Kita tahu Gideon itu tinggal pada saat bangsa Israel dijajah oleh orang-orang Midian. Tetapi ketika Gideon bersama Tuhan, dia percaya dengan Tuhan, semua boleh takut. Tetapi Gideon dikatakan, hei pahlawan yang gagah berani. Kemudian dia dipakai Tuhan untuk mengalahkan Midian. Mungkin semua orang takut, semua bangsa Israel takut dengan Goliat. Goliat tuh ngomong di depan, itu bukan hanya 1 hari 2 hari. Dia ngomong berhari-hari sampai 40 hari dan gak ada satu pun yang berani. Ketika Goliat datang, mereka semua kabur ketakutan. Tetapi Daud tidak. Dia tidak mau terpengaruh dengan keadaan, terpengaruh dengan ketakutan orang. Dia tetap berani dan dia berkata, engkau maju dengan pedang, tombak, dan lembing, tetapi aku maju dan akan mengalahkan engkau, karena aku bersama Tuhan, dengan Tuhan semesta alam. Kita harus seperti itu. Ketika bangsa Israel dalam masa kekeringan 3,5 tahun, banyak nabi-nabi yang dibunuh, tetapi Tuhan berkata, masih ada nabi-nabiku di sana. Masih ada 40 orang yang memegang aku, yang percaya aku. Selalu ada seperti itu. Jangan takut dengan keadaan. Ketika kita berpegang dengan Tuhan, kita tidak mau ikut dengan kejahatan dunia. Kita berharap, saya kalau ngomong tentang berharap kepada Tuhan tuh, wah Tuhan tuh luar biasa. Asal ya ada syaratnya, kita harus benar-benar manut. Tadi saya buat status di WA seperti ini. Tuhan tuh selalu ingin menolong kita. Tuhan tuh mengulurkan tangannya. Tetapi hanya kita mau sambut tangan Tuhan, atau kita kemudian berjalan dengan pikiran sendiri, kita berenang sendiri. Kita mau memilih berjalan di atas air, atau kita berenang tidak kuat dan akhirnya tenggelam. Kita pilih mana? Tuhan selalu ingin menolong kita. Hanya kita mau gak berjalan bersama Tuhan di atas air. Hanya kita mau gak sambut tangan Tuhan. Kalau kita terus dengan pikiran kita sendiri, dengan keadaan kita sendiri, keadaan dunia, kemudian kita melakukan berbagai macam cara, bahkan yang tidak benar, untuk hidup berenang sendiri, ya sudah, kita akan tenggelam. Tetapi ketika kita menyambut tangan Tuhan, Tuhan, apa yang kau katakan aku lakukan. Aku mau berjalan di atas air, maka mukjizat dalam hidup kita akan terjadi. Hati-hati. Hari-hari ini keadaan tidak bertambah baik, tetapi ketika kita berpegang, berharap kepada Tuhan, pasti Tuhan itu Tuhan Maha Kuasa. Dia yang mengatur segalanya. Dia yang mengatur kehidupan. Dia yang mengatur zaman. Jangan sampai kita gandum, tidak bertumbuh, dan akhirnya harus dikumpulkan berbekas-bekas dan dijadikan seperti lalang. Saya akan tutup dengan 2 ayat di Roma 12 ayat 2 dan 1 Korintus 15 ayat 33. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jangan serupa dengan dunia ini. Dunia ini boleh seperti lalang, tapi kita harus tetap menjadi gandum. Jangan sampai kita menjadi gandum yang tidak mau, tidak bisa berbuah, dan kita akhirnya seperti lalang. Dan di 1 Korintus 15 ayat 33, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Hati-hati dengan komunitas kita, pergaulan kita.
Saya beberapa waktu yang lalu diajari Tuhan tentang kairos. Ini sesuatu yang sangat penting. Jadi waktu Tuhan tuh ada yang namanya kronos, ya, yang kita kenal kronologi. Itu sesuatu yang terulang siang, malam, atau kejadian yang bisa terulang. Kemudian ainos, yaitu sesuatu yang terjadi nanti, masih tidak berbatas waktu, ya. Dan kemudian kairos. Kairos itu kesempatan yang jarang terulang. Seperti Daud ketika ada Goliat, itu kairos Tuhan. Dia tangkap, dia kalahkan Goliat. Nah, salah satu faktor bagaimana kita bisa menangkap kairos Tuhan adalah jangan punya komunitas yang tidak baik. Karena begini, siapa temanmu, itulah masa depanmu. Kalau temanmu orang-orang yang tidak takut Tuhan, orang-orang yang melemahkan, kamu gak akan menangkap kairos. Apa bisa kamu, kita ini seperti ini kok, apa bisa kita mengalahkan Goliat, kita ini kecil, Goliat itu raksasa. Kita gak akan nangkap kairos Tuhan. Kalau pergaulan kita buruk, kita yang sebenarnya anak-anak Tuhan yang hebat, kita gak akan bisa terus menjadi gandum. Kalau kita terus bergaul dengan lalang, otomatis kita akan menjadi lalang. Raja wali yang kumpul dengan bebek, dia gak bisa terbang. Raja wali harus kumpul dengan raja wali. Jangan suka kumpul dengan empret bebek, jangan. Kita harus bersatu dengan Tuhan. Kita harus terbang bersama Tuhan, sambut tangan Tuhan, percaya Tuhan. Maka kita akan menjadi gandumnya Tuhan yang akan dikumpulkan, dan kita akan hidup bersama Tuhan dalam kemuliaannya. Ada pemeliharaan Tuhan, ada jaminan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan atas firman-Mu hari ini. Kami percaya Tuhan, semua daripadamu. Hamba-Mu hanya Engkau pakai Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Supaya dalam keadaan zaman ini kami tetap menjadi anak-anak-Mu yang berpegang, berharap penuh kepadamu Tuhan. Dan kami tetap berbuah, kami menjadi gandum-gandum. Kami tidak mau menjadi lalang, kami tidak mau terpengaruh oleh keadaan, kami tidak mau ikut kejahatan dunia. Tetapi kami mau berubah, kami ikut dalam hidup-Mu Tuhan, dalam kehendak-Mu, berjalan bersama-Mu. Terima kasih Roh Kudus, tuntun langkah kami supaya kami tetap ada bersama-Mu, supaya kami tetap berjalan dalam kebenaran-Mu, supaya kami punya komunitas yang benar, komunitas yang takut akan Engkau. Terima kasih Bapa. Mari kita angkat tangan kita. Terima kasih Tuhan atas segala kasih-Mu. Terima kasih atas kebaikan-Mu. Terima kasih atas kemurahan-Mu. Terima kasih atas pemeliharaan yang Kau berikan. Terima kasih atas anugerah kasih karunia yang Kau berikan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa atas pengampunan yang Kau berikan. Terima kasih atas kekuatan dan kesehatan yang Kau berikan. Terima kasih atas keselamatan yang Kau berikan. Terima kasih atas segala semuanya yang baik yang Kau berikan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Oh Bapa yang baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang terus menyertai kami. Terima kasih Roh Kudus yang selalu ada di dalam kami. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih. Salam. Tuhan Yesus memberkati.